Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfani Farizal Wirautama dari Prodi S1 Sistem Informasi A dengan NIM 19051214044. Kali ini saya akan membahas tentang infrastruktur jaringan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari jaringan komputer. Ini adalah definisi jaringan komputer yang lama, yaitu jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi jumlah komputer otonom atau mandiri. Sedangkan definisi yang baru adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Selain itu ada sistem terdistribusi, yaitu suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses di dalam sistemnya. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. PAN atau Personal Area Network. Jangkauan dari PAN itu bersifat individu, contohnya seperti laptop ke Android atau Android ke laptop. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, jangkauannya untuk berada seperti di dalam rumah atau di dalam kantor. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jangkauannya untuk menghubungkan jarak antar gedung. Yang keempat, WAN, Wide Area Network, seluruh dunia, seperti contohnya internet yang kita gunakan sekarang ini. Berikutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau yang biasa kita kenal dengan TCP/IP. Sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Dan yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jangkauan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah sistem peer-to-peer, artinya sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSH ID, Service Set Identifier. Jika digambarkan, sistem ini hampir serupa dengan sistem direct connection. Perbedaannya, sistem direct connection masih menggunakan kabel UTP crossover atau kabel USB. Kedua ada infrastruktur. Sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernamakan access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hub pada jaringan kabel. Topologi jaringan. Di dalam topologi jaringan ada beberapa macam. Yang pertama, topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Topologi bus.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang pertama, kelebihannya. Topologi ini adalah topologi yang sederhana. Yang kedua, kabelnya yang digunakan relatif sedikit untuk menghubungkan komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Yang ketiga, biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Yang keempat, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangannya, kalau ada traffic yang padat, topologi ini akan sangat memperlambat. Yang kedua, setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang keempat, lebih lambat dibandingkan topologi yang lain. Topologi ring. Kelebihannya. Yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision yang dapat dihindarkan. Kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya adalah, yang pertama, apabila ada suatu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan suatu jaringannya. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi star. Kelebihannya, yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Yang ketiga, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi extended star. Kelebihan. Jika suatu kabel hub node terputus, maka subnode yang lainnya tidak akan terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangan, tidak dapat diragukan kabel yang flow grid karena hanya menghandle suatu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node yang lainnya membutuhkan beberapa kali hoops. Topologi mesh. Kelebihan. Yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya adalah, yang pertama, sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih.
Dan yang terakhir, topologi tree. Kelebihan seperti topologi star pada perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Tetapi hub dibagi menjadi dua, central hub dan secondary hub. Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dan dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangan, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya. Termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Sekian yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.